Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa farmasi semua. Saya Anggi Restiana akan menyampaikan materi statistika farmasi yang berjudul parametrik dan non-parametrik. Pada tema kali ini, capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh mahasiswa adalah teman-teman bisa membedakan kapan teman-teman menggunakan parametrik dan kapan teman-teman menggunakan metode non-parametrik. Nah, di sini juga nanti akan dibahas tentang macam-macam uji parametrik dan non-parametrik seperti analisis uji T, kemudian analisis T dependent, kemudian uji T dependent secara SPSS, kemudian uji komparatif untuk dua sampel yang tidak berpasangan. Nah, itu adalah macam-macam metode statistik yang akan kita bahas pada kali ini. Nah, pada materi pertama, perlu teman-teman ketahui bahwa terdapat cara untuk menentukan kapan kita menggunakan uji parametrik dan kapan kita harus menguji dengan menggunakan non-parametrik. Nah, salah satu cara untuk penentuan uji parametrik dan non-parametrik adalah dengan melakukan uji normalitas. Nah, uji normalitas ini berfungsi untuk mengetahui apakah data yang kita hasilkan ini terdistribusi normal atau tidak. Nah, apabila data terdistribusi normal, maka uji statistik yang dilakukan adalah uji parametrik. Sedangkan kalau data tidak terdistribusi normal, maka dilakukan uji non-parametrik. Selain kita melihat dari distribusi data, selain itu kita juga harus memperhatikan sampel apakah diperoleh secara random atau tidak. Jika sampel diperoleh secara random, maka uji parametrik yang sesuai untuk analisis data. Jika tidak sesuai, artinya distribusi sampelnya itu tidak terdistribusi normal, kemudian sampel diperoleh secara tidak random, maka analisis yang digunakan adalah statistik dengan uji non-parametrik. Kemudian dalam menentukan normalitas data itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, kita bisa membuat grafik atau kurva distribusi data seperti histogram. Yang kedua, kita juga bisa menghitung nilai kemiringan. Kalau misalnya nilai kemiringannya itu dibagi standar error itu hasilnya kurang dari sama dengan 2, maka data terdistribusi normal. Kemudian cara yang ketiga adalah cara yang paling sering digunakan oleh teman-teman ketika melakukan uji statistik adalah uji normalitas. Di mana uji normalitas yang disebut dengan uji Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, chi-square, Lowney-Lees, fit. Nah, itu adalah uji-uji normalitas yang bisa kita lakukan. Tapi yang paling umum dilakukan atau yang paling umum digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Pada uji Kolmogorov-Smirnov itu dirumuskan hipotesis yang terdiri dari H0 dan HA, di mana H0 itu diasumsikan data terdistribusi normal, sedangkan HA itu diasumsikan data tidak terdistribusi normal. Nah, uji Kolmogorov-Smirnov itu bisa dilakukan secara manual dan bisa dilakukan secara menggunakan aplikasi SPSS. Kali ini yang akan saya jelaskan adalah uji Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan SPSS.
Di sini kita lihat ada contoh uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Contohnya adalah dilakukan sebuah survei kepada 18 wanita mengenai umur pertama saat haid, didapatkan hasil seperti yang terlihat pada tabel. Nah, dari tabel ini peneliti ingin menentukan apakah data tersebut berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau tidak. Di sini ada tabel, di mana tabel ini itu berisi umur haid pertama populasi, dan kolom satunya adalah frekuensi. Nah, dari sini data-data ini peneliti ingin mengetahui apakah data tersebut berasal dari populasi yang terdistribusi normal. Dengan menggunakan SPSS, maka tahap melakukan uji normalitasnya adalah yang pertama, masukkan data yang akan diuji ke dalam SPSS dengan cara membuat variabel pada sheet variable view. Jadi kita buka SPSS dari laptop, kemudian kita klik variable view. Nah, di situ akan terdiri dari banyak kolom. Yang pertama adalah kolom name. Di dalam kolom name ini merupakan kolom untuk menulis nama variabel. Ingat, nama variabel tidak menggunakan spasi. Kemudian kolom yang kedua adalah type. Nah, type ini merupakan kolom untuk menentukan jenis variabel. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan seperti numerik, string, date, dan lain sebagainya. Kemudian kolom selanjutnya adalah value. Yang perlu diperhatikan ya, value ini merupakan kolom untuk memberikan keterangan apabila data itu terdiri atas beberapa kode. Misal, variabel sekolah. Nah, biasanya kan terdiri dari 3. Ada yang tidak sekolah, ada yang sekolah SD sampai SMA, ada yang sekolah PTN. Nah, ketiga kategori ini biasanya diberi kode. Angka 1 untuk tidak sekolah, angka 2 itu untuk sekolah SD sampai SMA, dan angka ketiga itu adalah kode untuk sekolah perguruan tinggi ya. Nah, di situ kita tentukan, kita masukkan kode-kode tersebut. Kemudian kolom selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah measure. Di measure ini merupakan kolom untuk menentukan jenis variabel. Ya, jadi jenis variabelnya apa? Nah, pada kolom ini hanya tersedia 3 pilihan, apakah dia nominal, ordinal, ataukah rasio. Selanjutnya, langkah kedua adalah memasukkan data setiap variabel pada sheet data view. Jadi setelah kita masukkan variabel di sheet variable view, kita masuk ke data view. Nah, pada prinsipnya dalam memasukkan data di data view itu mirip dengan pengoperasian Microsoft Excel. Cuman ada variabel view yang sudah ditentukan terlebih dahulu pada sheet sebelumnya. Nah, setelah itu untuk kita bisa melakukan uji normalitas, maka klik analyze yang ada di toolbar sebelah atas, kemudian kita klik deskriptif statistik, kemudian kita pilih explore. Nah, maka akan muncul tampilan Windows sebagai berikut yang ada di slide ini ya. Jadi di situ ada tampilan explore. Nah, di situ ada umur haid ya. Contohnya ada umur haid. Nah, pindahkan variabel yang hendak diuji normalitas distribusinya itu dari kolom sebelah kiri ya, ke kirinya kita ke kolom sebelah kanan pada dependent list. Nah, itu dipindahkan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita pilih statistik
untuk memastikan tingkat kepercayaan yang digunakan sesuai dengan asumsi yang kita gunakan. Jadi tadi kita tahu di soal ada tingkat kepercayaannya tadi di dalam soal adalah alfa, yaitu 5%. Kemudian pilih plot untuk mengaktifkan tes normalitasnya, kemudian klik OK. Nah, setelah teman-teman mengklik OK, maka pada window akan muncul output sebagai berikut. Nah, di sini teman-teman melihat ada tabel yang terdiri dari 2 kolom, yaitu kolom Kolmogorov-Smirnov dan kolom Shapiro-Wilk. Nah, teman-teman hati-hati di sini. Pada contoh ini terlihat ada 2 jenis tes normalitas, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nah, perlu teman-teman ketahui apabila jumlah sampelnya itu lebih dari 50, maka uji normalitas yang digunakan adalah Kolmogorov-Smirnov. Tapi kalau misal sampelnya itu kurang dari 50, maka yang digunakan adalah uji Shapiro-Wilk. Nah, di sini kita tahu bahwa respondennya adalah 18, berarti kita membaca dari kolom Shapiro-Wilk dengan nilai sig adalah 0,061. Nilai sig ini adalah nilai p-value. Nah, selanjutnya teman-teman bertugas untuk membandingkan nilai p-value pada output tersebut dengan nilai alfa yang tadi sudah ditentukan di soal, yaitu sebesar 5% atau 0,05. Nah, dari sini teman-teman bisa membuat kesimpulan. Kalau misalnya p-value-nya itu lebih dari alfa, ya, berarti H0 gagal ditolak. Artinya data terdistribusi normal. Kalau misalnya p-value-nya kurang dari sama dengan alfa, maka H0 ditolak. Artinya data tidak terdistribusi normal. Nah, dari sini teman-teman tahu bahwa nilai sig dari Shapiro-Wilk adalah 0,061. Nah, kalau kita bandingkan dengan alfa, itu berarti nilai p-value-nya lebih dari alfa. Artinya data tersebut terdistribusi normal. Jika data telah diketahui normalitas dari distribusi datanya, maka langkah selanjutnya adalah menentukan uji statistik yang tepat. Nah, pada data yang terdistribusi normal, berarti kita dapat menggunakan uji statistik parametrik. Sedangkan pada data yang tidak terdistribusi normal, maka perlu dilakukan modifikasi data hingga data terdistribusi normal, atau jika tidak, berarti kita menggunakan uji statistik non-parametrik. Nah, pemilihan jenis uji ini dilakukan dengan memperhatikan jenis data yang digunakan. Jadi, jumlah sampel juga harus diperhatikan dan hubungan antar variabel itu juga harus diperhatikan. Nah, secara garis besar, pemilihan uji statistik itu dapat disederhanakan menjadi tabel seperti ini. Nah, pada tabel ini tergantung skala pengukuran ya. Jadi di sini kalau misalnya skala pengukuran atau data kita itu tergolong kategorik, akan berbeda jenis statistiknya ketika data kita adalah nominal. Begitu juga ordinal ataupun kategorik. Nah, kalau kita sudah tahu dan bisa memastikan skala data kita, maka kita identifikasi tujuan analisis kita. Apakah kita bersifat membandingkan variabel, ataukah kita hanya ingin mengetahui korelasinya. Nah, ini memiliki uji statistik yang berbeda-beda. Pada jenis membandingkan atau komparatif itu dibedakan menjadi 2. Ada yang tidak berpasangan dan ada yang berpasangan. Nah, maksud dari tidak berpasangan itu adalah
sampelnya itu saling bebas, yang merupakan sampel yang tidak saling terkait atau tidak saling berhubungan sama sekali. Contoh, misalnya peneliti ingin mengetahui adakah perbedaan kadar zat besi pada ibu hamil di puskesmas A dengan ibu hamil di puskesmas B. Jadi variabel ibu hamil di puskesmas A itu tidak ada korelasi atau tidak ada hubungannya dengan ibu hamil di puskesmas B. Contoh lain, misal peneliti ingin mengetahui tingkat kesembuhan pasien TB yang diberi obat formulasi baru dengan pasien yang mendapat obat TB standar. Nah, kedua variabel ini tidak saling terkait antara pasien TB yang diberi obat formulasi baru dengan pasien yang mendapat obat TB standar. Nah, itu yang dinamakan sampel saling bebas atau sampel tidak berpasangan. Nah, sedangkan sampel berpasangan itu contohnya sampel itu berasal dari individu yang sama. Misal, ingin mengetahui beda kadar gula darah sebelum makan, setelah makan, 2 jam setelah makan. Nah, ini kan individu yang diukur sama, cuman frekuensi yang atau timing dalam mengukurnya kan berbeda. Sebelum makan, setelah makan, dan 2 jam setelah makan. Nah, itu namanya sampel berpasangan. Contoh lain, misal sampel yang berasal dari 2 kelompok yang berbeda, tapi dilakukan matching pada cara pengambilan subjeknya. Misal, responden 1 dicarikan responden pembandingnya yang sama karakteristiknya. Begitupun responden 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Nah, ini juga dinamakan sampel berpasangan. Atau contoh lain, sampelnya itu berasal dari individu yang sama, tapi diambil bagian tubuh yang berbeda. Misal, peneliti ingin mengetahui beda pengukuran tekanan darah antara tangan kanan dan tangan kiri. Nah, ini juga dinamakan sampel berpasangan. Jadi, bisa berasal dari individu yang sama, tapi beda yang diukur, baik tempatnya maupun frekuensinya atau timingnya. Bisa juga 2 kelompok yang berbeda, tapi dilakukan matching. Jadi misalnya responden 1 dicarikan responden pembandingnya tapi yang sama. Nah, ini dinamakan sampel berpasangan. Jadi masih ada keterkaitan ya antar data satu dengan data satunya. Nah, untuk uji korelasi ini saya sudah menjelaskan pada tema sebelumnya. Mungkin di sini sudah ada videonya ya, dinamakan uji korelasi itu seperti apa. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan detail di bab ini. Kemudian materi yang kedua ini saya akan membahas tentang uji statistik beda rata-rata satu sampel. Nah, pada tema ini kita anggap data itu sudah terdistribusi normal ya. Artinya uji statistik parametrik itu dilakukan. Nah, pada data yang terdistribusi normal, uji statistik parametrik yang dilakukan adalah uji T. Nah, uji statistik untuk satu sampel itu dilakukan untuk membandingkan data sampel dengan data yang ada pada populasi. Contoh di sini, data itu dianggap sudah terdistribusi normal, sehingga sudah ditetapkan bahwa uji statistik yang dilakukan adalah uji T. Setelah itu, di kasus ini pun juga sudah ditetapkan arah uji, yaitu to tail, dengan nilai signifikansinya adalah 5%. Nah, ini sudah ditentukan ya. Kemudian yang ingin dilakukan peneliti adalah ingin menentukan apakah rata-rata produktivitas padi varietas baru itu apakah sama dengan produktivitas padi varietas lama. Jadi kembali dengan prinsip tadi ya, bahwa uji T ini untuk satu sampel itu dilakukan untuk membandingkan data sampel dengan data yang ada pada populasi. Jadi kalau misalnya kita ketemu tujuan penelitian
untuk mengetahui apakah padi varietas baru itu sama dengan produktivitas padi varietas lama, nah ini pasti menggunakan uji T satu sampel. Kemudian uji T ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah uji T secara manual. Yang kedua adalah dengan uji T menggunakan SPSS. Nah, kali ini saya akan mencontohkan cara pengolahan data dengan menggunakan SPSS ya. Seperti yang tadi saya bilang bahwa dalam proses pengolahan data harus selalu diawali dengan uji normalitas. Namun kalau di sini kita asumsikan seluruh data sudah normal, jadi kita anggap data itu normal dan memenuhi asumsi yang dibutuhkan untuk melakukan uji parametrik. Ya, yang pertama kita harus memasukkan data ke dalam program SPSS ya pada Windows Variable View dengan variabel name itu adalah rata-rata berat padi tanpa spasi, kemudian measure-nya itu adalah scale. Kemudian masukkan setiap data yang diperoleh di tabel itu tadi pada window data view sehingga seperti yang terlihat pada gambar ini ya, di slide teman-teman ini sudah ada gambarnya. Jadi datanya sudah dimasukkan pada satu kolom saja ya, karena memang ini adalah satu sampel. Selanjutnya kita lakukan analisis. Nah, caranya adalah cukup simpel dengan cara kita mengklik analyze. Setelah itu kita pilih compare mean. Kemudian kita ambil one sample t-test. Nah, itu akan muncul tabel seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau kita sudah mau ketemu dengan tabel kecil ini, maka tugas kita adalah memindahkan variabel yang akan dianalisis ya. Di kolom sebelah kiri itu kita pindahkan ke kolom test variabel. Kemudian kita klik OK. Nanti akan muncul output ini ya, teman-teman sudah lihat ada output ada di situ. Nah, teman-teman harus bisa menginterpretasikan dari output tersebut. Dapat dikatakan bahwa berdasarkan tabel pertama, nah ini ya tabel pertama, dapat dilihat rata-rata produktivitas padi varietas baru adalah 6,98. Nah, di situ tertera 6,98 ya min. Satuannya adalah ton per hektar. Dan pada tabel kedua diketahui nilai sick to tail, karena tadi sudah diketahui bahwa dia to tail ya, adalah 0,0001. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi dia adalah lebih kecil dari alfa. Alfanya tadi kan 5% atau 0,05. Berarti dapat dikatakan H0-nya ditolak. Artinya, rata-rata produktivitas padi varietas baru itu berbeda signifikan dengan rata-rata produktivitas padi varietas lama. Jadi di sini sudah kita simpulkan bahwa ternyata rata-rata produktivitas padi varietas baru itu berbeda signifikan dengan rata-rata produktivitas padi varietas lama. Hal ini disebabkan karena nilai signifikansi dia yang dihasilkan adalah lebih kecil dari nilai alfa. Alfa yang tadi yaitu 0,05. Dapat dikatakan H0 ditolak. Untuk mendalami materi ini, mahasiswa farmasi diwajibkan untuk mengerjakan soal yang tertera pada halaman slide berikut. Jadi di sini teman-teman harus menentukan apakah berat badan bayi di desa X itu sudah sesuai dengan standar atau tidak. Nah, itu ya. Silakan dikerjakan. Nah, materi selanjutnya adalah uji statistik beda rata-rata dua sampel.
Nah, pada bab sebelumnya itu tadi kita sudah membahas tentang pengujian statistik untuk satu sampel. Tapi, seringkali pada beberapa penelitian itu dilakukan pengambilan sampel lebih dari satu untuk melakukan perbandingan. Nah, jumlah minimal sampel yang dibutuhkan untuk melakukan perbandingan adalah 2. Jadi kalau ingin compare, itu berarti kita butuh sampel sebanyak 2. Nah, pada uji beda rata-rata, hubungan antar dua sampel ini itu dapat dibedakan menjadi sampel yang berpasangan dan sampel yang tidak berpasangan yang tadi sudah saya jelaskan. Perlu saya tekankan di sini tentang pemahaman teman-teman pada asumsi pada istilah sampel berpasangan ya. Tadi sudah saya berikan ilustrasi, sebenarnya cuman saya ingin mengulang kembali bahwa yang dimaksud dengan sampel berpasangan itu adalah dua kelompok sampel yang saling terkait. Jadi misalnya di sini ada gambar ya, pada sebuah populasi diambil sampel sebanyak N1 lah katakanlah ya. Nah, pada sampel tersebut itu dilakukan sebuah pengukuran. Misalnya diukur kadar gulanya. Kemudian sampel diberikan perlakuan. Ya, misalnya diberikan obat penurun kadar gula. Nah, setelah itu dilakukan pengukuran kembali. Ya, dengan kata lain, pada sejumlah sampel yang sama dilakukan pengukuran secara berulang. Jadi, pengukuran sebelum perlakuan dan pengukuran setelah perlakuan. Nah, dari sini diperoleh dua hasil pengukuran pada sampel yang sama. Nah, ini yang disebut dengan sampel berpasangan. Perlu teman-teman pahami lagi bahwa sebagaimana tahapan proses pengujian, sebelum dilakukan uji statistik, data-data tersebut harus dilakukan uji normalitas. Nah, kalau misalnya data itu terdistribusi normal, maka akan dilakukan uji parametrik ya untuk dua sampel berpasangan atau yang kita sebut T-dependent. Tapi kalau misalnya data itu tidak terdistribusi normal, maka dilakukan uji non-parametrik. Nah, uji non-parametrik ini bisa menggunakan uji McNemar untuk skala data yang nominal, atau uji sign test, atau bisa menggunakan Wilcoxon itu untuk data yang ordinal. Jadi sekali lagi teman-teman harus bisa memastikan apakah data teman-teman itu nominal ataukah ordinal ketika data peneliti atau data mahasiswa yang meneliti ini tidak terdistribusi normal. Otomatis pakai uji non parametrik, tinggal teman-teman harus mengetahui skalanya apakah nominal ataukah ordinal, baru bisa menentukan apakah memakai McNemar ataukah uji sign test ataukah uji Wilcoxon. Itu adalah contoh kasus suatu kegiatan rekayasa genetik dengan 8 kali pengulangan. Dari data ini, peneliti ingin menentukan apakah terdapat perbedaan rata-rata pada masing-masing populasi mikroflora sebelum penanaman dan panen dari tomat transgenik, miraculin, dan tomat. Jadi di sini sudah jelas ya bahwa hipotesisnya itu terdiri dari dua, yaitu H0 dan HA, di mana H0 itu tidak ada perbedaan antara populasi bakteri tanah sebelum dan setelah penanaman tomat transgenik. Yang HA itu adalah diasumsikan ada perbedaan populasi bakteri tanah sebelum dan setelah penanaman penanaman tomat transgenik. Pada uji T-dependent dengan menggunakan SPSS itu, yang pertama kita masukkan variabel pada Windows Variable View ya, seperti yang tadi, dimana name itu kita pakai sebelum bakteri, sesudah bakteri, dan seterusnya. Kemudian measure-nya kita pakai scale. Nah, kemudian kita masukkan data pada window data view sehingga tampak seperti pada tampilan di bawah ini ya. Nah, ini adalah hasil input data pada program SPSS.
Di sini sudah ada kolom sebelum bakteri, sesudah bakteri, sebelum jamur, sesudah jamur, sebelum asito, dan sesudah bakteri asito. Nah, ini sudah dimasukkan data-datanya seperti ini. Setelah itu, lakukan analisis uji T-dependent dengan memilih analyze, kemudian compare means, kemudian paired sample t-test. Nah, akan terlihat window sebagai berikut. Nah, seperti ini ya Windowsnya yang akan muncul. Nah, kalau misalnya sudah muncul display seperti ini, maka tugas setelah ini adalah pindahkan variabel yang akan dianalisis ke kolom paired variables. Jadi dari sebelah kiri, sisi sebelah kiri ini dimasukkan ke sisi sebelah kanan yang bertuliskan paired variables. Ingat, data yang dimasukkan itu harus data yang berpasangan, ya. Kemudian kalau sudah, berarti kita tekan OK. Kalau sudah OK, maka akan muncul output statistik. Pada output ini, perhatikan tabel yang paling akhir. Dan teman-teman akan mendapatkan nilai sig to tilt. Ya, di sini. Sedangkan pada tabel pertama, teman-teman dapat mengetahui nilai rata-rata dari setiap variabel. Kemudian setelah itu kita lakukan penyajian data dan menarik kesimpulan. Kita dapat menyajikan data berpasangan dengan menampilkan data rata-rata setiap variabel dan nilai sig atau p-value-nya seperti tabel berikut ya. Nah, di sini sudah ada rekapitulasi dari output yang dihasilkan oleh uji statistiknya. Nah, dari tabel ini teman-teman bisa menyimpulkan berdasarkan nilai signifikansi atau p-value didapatkan nilai yang kurang dari alfa. Dalam hal ini alfanya adalah 0,05. Adalah rata-rata jumlah mikroflora yang berbeda sebelum dan sesudah penanaman obat transgenik hanya bakteri saja. Jadi di sini kita lihat p-value yang kurang dari 0,05 hanya pada bakteri, sehingga dapat disimpulkan rata-rata jumlah mikroflora yang berbeda sebelum dan sesudah penanaman tomat transgenik itu hanya pada bakterinya saja. Pada slide ini terdapat latihan soal yang perlu teman-teman kerjakan agar bisa lebih mendalami materi tentang T-dependent atau uji statistik beda rata-rata dua sampel berpasangan. Materi ini saya akan menyinggung tentang sampel tidak berpasangan, yaitu pada uji komparatif untuk dua sampel tidak berpasangan. Nah, pada subbab ini kita mengetahui perbedaan dengan subbab yang satunya. Yang satunya adalah sampelnya berpasangan, yang ini sampelnya tidak berpasangan. Nah, secara sederhana dikatakan sampel itu tidak berpasangan itu dapat digambarkan pada proses pengambilan sampel yang dilakukan sebanyak 2 kali, di mana pengambilan tersebut itu berdasarkan pengkategorian yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, seperti ini ya. Contoh nih, pada sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengukur efektivitas kadar imunitas dari penambahan imunobooster vitamin C. Untuk mengukur perbandingan tersebut dilakukan pengukuran terhadap sampel yang diberikan imunobooster dan sampel yang tidak diberikan imunobooster. Dengan kata lain dapat disimpulkan pada sampel tersebut itu tidak saling terkait. Ya, yaitu sampel yang mendapat imunobooster dan satunya sampel yang tidak mendapatkan imunobooster. Nah,
perlu teman-teman pahami dulu tentang ketentuannya. Pada perhitungan uji beda rata-rata yang tidak berpasangan itu tetap diawali dengan uji normalitas. Nah, kalau misalnya pada saat diuji normalitas ini data berdistribusi normal, maka akan dilakukan uji T tidak berpasangan. Yang perlu diperhatikan pada uji T tidak berpasangan ini adalah adanya perbandingan variasi antar kelompok. Jadi ada perbandingan variasi antar kelompok yang disebut dengan uji homogenitas. Jadi uji homogenitas ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan variasi antar kelompok yang diuji gitu ya. Sedangkan pada data yang tidak berdistribusi normal, maka dilakukan uji non-parametrik. Nah, uji homogenitas ini bertujuan untuk mengetahui variasi pada dua kelompok sampel. Tadi sudah saya bilang ya. Kemudian perbedaan variasi pada keduanya ini akan mempengaruhi nilai standar error yang nantinya akan berpengaruh pada perhitungan uji hipotesa. Ada uji komparatif untuk dua sampel tidak berpasangan ini, pengujian dengan SPSS juga cukup mudah. Yang pertama tentunya teman-teman memasukkan beberapa variabel yang perlu diuji, yaitu variabel independen ya. Di sini sudah ada contohnya ya, antara measure dan value itu diisi dengan measure adalah diisi scale, kemudian value-nya diisi value 1, value 2, dimana value 1 ini diisi misalnya sampel 1 adalah T paracaudina, yang value kedua adalah T colocidus, dan kemudian kita masukkan variabel dependennya misalnya jumlah E. coli dan luas radang masing-masing dalam kelompok tersendiri misalnya. Ini misal sudah diketahui soalnya. Kemudian pada data view diisikan data-data yang sudah diperoleh dari hasil penelitian sesuai dengan variabel yang sudah ditentukan di kolom variabel view. Dan untuk melakukan analisis, kita pilih analyze, kemudian compare means, independent sample t-test, dan akan terlihat tampilan sebagai berikut. Nah, dari tampilan ini, variabel independen dipindahkan ke tes variabel. Sedangkan variabel dependent itu dimasukkan ke grouping variabel. Karena ini variabel dependennya itu terdiri dari dua kelompok, maka kita tulis 1 dan 2. Setelah itu, klik OK. Setelah diklik OK, maka akan muncul output sebagai berikut. Nah, hasil analisis ini terdiri dari dua tabel. Tabel pertama ini merupakan data deskriptif, sedangkan tabel kedua itu merupakan hasil statistik analitik. Pada tabel kedua, itu terdapat dua kolom utama, yaitu Levens test atau uji homogenitas, kemudian kolom yang kedua adalah t-test. Sedangkan pada baris terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah equal variance assumed atau variasi sama, dan equal variances not assumed atau variasi yang tidak sama. Dari output ini, teman-teman harus bisa melakukan atau menarik kesimpulan. Misalnya, pada uji T independen, hasil dari uji homogenitas harus disimpulkan terlebih dahulu. Ya, baru kemudian kita membaca hasil uji T. Nah, pada kolom Levens test atau uji homogenitas ini didapatkan nilai sig rata-rata jumlah E. coli adalah 0,008. Di mana jumlah ini adalah jumlahnya lebih kecil dari nilai alfa. Alfanya adalah 0,05. Sehingga diketahui bahwa variasi jumlah E. coli pada kelompok teripang 1 dan teripang 2 itu berbeda atau bisa dikatakan tidak homogen.
Berdasarkan kesimpulan pada uji homogenitas tadi, hasil uji T yang akan kita lihat adalah pada baris kedua. Baris kedua itu didapatkan nilai sig to tail sebesar 0,0001, yang mana angka ini lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat diketahui bahwa H0 ditolak. Dari kesimpulan itu, teman-teman melakukan interpretasi atau hasil analisis dalam sebuah tabel yang dibuat sendiri. Nah, tabel ini adalah tabel hasil perbedaan rata-rata jumlah bakteri E. coli dan luas daerah peradangan pada pemberian ekstrak teripang misalnya ya. Nah, dari tabel ini teman-teman bisa menyimpulkan bahwa rata-rata jumlah E. coli dan rata-rata luas daerah peradangan setelah pemberian ekstrak teripang Paracaudina itu berbeda signifikan dengan pemberian ekstra teripang Colocirrus. Dari kesimpulan itu, teman-teman melakukan interpretasi atau hasil analisis dalam sebuah tabel yang dibuat sendiri. Nah, tabel ini adalah tabel hasil perbedaan rata-rata jumlah bakteri E. coli dan luas daerah peradangan pada pemberian ekstrak teripang misalnya ya. Nah, dari tabel ini teman-teman bisa menyimpulkan bahwa rata-rata jumlah E. coli dan rata-rata luas daerah peradangan setelah pemberian ekstrak teripang Paracaudina itu berbeda signifikan dengan pemberian ekstra teripang Colocirrus. Untuk selanjutnya, ini ada latihan soal yang harus teman-teman kerjakan. Latihan soal ini bertujuan untuk bisa teman-teman mendalami tentang uji komparatif untuk dua sampel tidak berpasangan. Nah, dari kesemua materi yang saya sampaikan, saya harapkan teman-teman bisa membedakan kapan teman-teman bisa menggunakan uji T berpasangan dan tidak berpasangan, kemudian bisa menggunakan atau bisa membedakan penggunaan antara uji parametrik dan uji non-parametrik. Untuk selanjutnya, ini ada latihan soal yang harus teman-teman kerjakan. Latihan soal ini bertujuan untuk bisa teman-teman mendalami tentang uji komparatif untuk dua sampel tidak berpasangan. Nah, dari kesemua materi yang saya sampaikan, saya harapkan teman-teman bisa membedakan kapan teman-teman bisa menggunakan uji T berpasangan dan tidak berpasangan, kemudian bisa menggunakan atau bisa membedakan penggunaan antara uji parametrik dan uji non-parametrik. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian adalah akhir presentasi saya. Saya selaku dosen pengampu Anggi Restiana memohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan kalimat penutup, saya berharap apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.